Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat siang pemirsa Metro TV Lampung yang pada hari ini tentu kita sangat berbahagia di usia kabupaten yang muda. Ternyata hari ini sudah 14 tahun usianya, tepat pada tanggal 3 April yang lalu Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 sudah menginjak usia yang ke-14 tahun. Tentu usia yang ke-14 ini bukan mudah, tapi berlanjut menjelang mempercantik, mempermudah semua akses kepada masyarakat di tengah-tengah dunia yang begitu global. Bersama kami pada siang hari ini, selamat datang Ibu Jadirina, pejabat Bupati Tulang Bawang Barat. Tidak terasa sudah 1 tahun ya, sudah mengabdi di tanah kelahiran di Panaragan. Pemirsa Metro TV Lampung, nanti kita akan diskusikan bagaimana selama 1 tahun Ibu Jadirina menapaki Tulang Bawang Barat hari ini, tentu menapaki tahun depan dan 5 tahun yang akan datang seperti apa. Tentu 14 tahun ini tidak cukup bagi Tulang Bawang Barat mempercantik, mempersolek, sehingga hari ini di tengah-tengah perlintasan infrastruktur yang ada, Tulang Bawang Barat menjadi lebih baik dan cepat diakses oleh masyarakat di Provinsi Lampung juga di luar Provinsi Lampung. Ibu, selamat datang di studio Metro TV Lampung. Apa yang, ini kan sudah 1 tahun nih, sudah mengabdi di sana. Apa yang dirasakan selama 1 tahun perbaikan yang sudah dilakukan di tengah-tengah percepatan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, juga pendapatan masyarakat begitu meningkat, dan bagaimana nanti setelah 1 tahun ini, apa yang harus kita capai tahun-tahun yang akan datang di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini? Ya, terima kasih atas undangannya Pak Iskandar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan tidak terasa memang saya sudah 1 tahun, tanggal 22 Mei sih sebetulnya 1 tahun mendapatkan amanah dari Bapak Gubernur Lampung untuk bertugas di Tulang Bawang Barat. Dan sebetulnya kalau kita melihat apa itu tugas dari PJ Bupati, agak sederhana ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga suasana tetap kondusif, apalagi kita akan menghadapi tahun 2024, tahun politik. Kemudian juga bagaimana pelayanan publik itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian juga bagaimana administrasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan itu juga dapat berjalan dengan baik. Tetapi kemudian karena kita punya waktu yang cukup lama, itu minimal 1 tahun ya, kemudian akan dievaluasi kembali. Nah ini rasanya sayang kalau hanya melaksanakan tugas yang sebetulnya itu sudah berjalan ya, karena kita kan suatu sistem. Nah oleh karena itu kita dituntut juga untuk bagaimana meningkatkan indikator-indikator makro seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan ekstrim, pengangguran dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita bisa berinovasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu, dan syukur-syukur kita bisa membangun satu pondasi, suatu program yang berkelanjutan gitu. Jadi nanti ke depan Bupati definitifnya bisa melanjutkan program yang sudah kita mulai. Apa yang sudah dilakukan tugas-tugas seorang PJ tadi, Bu, yang seperti mengatasi kemiskinan ekstrim, juga menjaga kondusivitas menjelang tahun politik? Apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun ini? Iya, jadi syukur alhamdulillah banyak sekali indikator makro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa dibilang semua sudah mencapai target.
ya. Jadi sudah bahkan melampaui target nasional. Hanya satu yang masih menjadi PR, bagaimana pendapatan, Pak. Jadi pendapatan kita kalau di rata-rata nasional itu masih di bawah. Tapi kita sudah melakukan beberapa terobosan. Yang pertama adalah kita menghitung kembali nilai objeknya ya. Jadi seperti contohnya PBB itu kita nilai lagi NJOP-nya karena begitu saya cek 12 tahun itu tidak ada penyesuaian tarif ya. Jadi agak jomplang kalau dia jual kok mahal tapi bayar pajaknya kok kecil gitu kan. Nah, ini yang kita sedang perbaiki dan mudah-mudahan ini juga akan menambah pendapatan. Nah, selanjutnya juga beberapa program kita contohnya kita akan menjadikan Tulang Bawang Barat ini sentra ternak, ini sudah dalam on progress. Mudah-mudahan tahun 2023 ini karena kita akan membangun pusat data dan informasi terkait ternak, kemudian juga membangun demplot, kemudian juga kita membangun pusat penelitian dan juga bagaimana kita membangun marketplace. Jadi tidak lagi kita bicara pasar tradisional tapi bagaimana kita sudah naik tingkat menggunakan kemajuan teknologi. Nah, kemudian juga ini kami sedang menunggu izin dari Kementerian Kesehatan. Kita membangun poliklinik rehabilitasi narkoba justisi yang bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Berbayar, Pak. Jadi kalau kita punya punya BNN yang di Lampung Selatan itu kan gratis. Punya negara. Tetapi kemudian kendalanya walaupun umpama nih Pak ya, kapasitasnya 160 tempat tidur, tetapi dia hanya APBN itu hanya mampu membiayai 50 umpamanya, maka hanya bisa menyerap 50. Nah, yang kelebihannya ini yang pasien ini yang lain mau kemana gitu kan. Nah, itulah yang kita coba tampung nanti di Tulang Bawang Barat, berbayar tapi tidak mahal. Artinya menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan biayanya tidak terlalu mahal, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa membantu masyarakat bisa sembuh dari kecanduan narkoba dan juga kita berharap kan dia kan lama di situ perawatan bisa 1 bulan. Kan ada keluarganya, nanti keluarganya bisa datang, nah bisa menjadi tempat juga ada tempat mau cari makanan, mau cari hiburan umpamanya ya dan sebagainya, itu yang kita harapkan. Jadi multiplier efeknya. Ibu mungkin indikator itulah yang hari ini sudah mulai dirasakan ya selama 1 tahun. Mudah-mudahan nanti di tahun kedua kalau disetujui Pak Gub juga ya kan untuk meneruskan itu hingga ini jadi berkesinambungan. Sehingga itu tentu ini akan mempercepat pertumbuhan ya kan, pertumbuhan ekonomi. Jangan dijawab dulu Bu, bagaimana pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat, nanti kita jeda pesan-pesan berikut ini.